Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang bernama Dwi Megawati dengan nomor NIM 201903147 akan mempresentasikan materi model pembelajaran interaksi sosial dan model pembelajaran personal atau humanistik. Di sini saya akan mempresentasikan dengan model pembelajaran personal atau humanistik yang meliputi konsep, prinsip, dan jenis-jenis model pembelajaran personal atau humanistik. Konsep pengajaran personal. Model pengajaran personal merupakan model yang menekankan pada pengembangan konsep diri peserta didik. Model pengembangan personal mengutamakan hubungan antar pribadi, pertumbuhan siswa yang dihasilkan melalui aktivitas pembelajaran. Model pengajaran personal berorientasi pada perkembangan siswa dan penekanannya lebih pada proses yang membantu individu. Prinsip pengajaran personal. Prinsip pengajaran personal yang pertama yaitu manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. 7. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Sedangkan yang ke-10 adalah belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar mengenal proses belajar. Yang terakhir adalah jenis-jenis pengajaran personal. Ada 4 jenis pengajaran personal. Yang pertama adalah humaning of classroom. Pendidikan model ini bertumpu pada 3 hal, yakni menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, serta menyatu padukan kesadaran hati dan pikiran. Jenis pengajaran personal yang kedua yaitu active learning. Active learning menjelaskan bahwa belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Yang ketiga adalah quantum learning. Quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dan jenis-jenis personal yang keempat adalah the accelerated learning, merupakan pembelajaran yang berlangsung cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dalam model pembelajaran ini, guru diharapkan mampu mengelola kelas menggunakan somatik, auditory, visual, dan intelektual atau yang disingkat dengan SAVI. Bapak Ibu, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wisnu Mahardika, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Muria Kudus dengan NIM 201903208. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah teman-teman saya sampaikan pada presentasi sebelumnya. Materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu model pengajaran personal. Di sini saya akan membahas kelebihan pengajaran personal. Dalam pengajaran personal, ada beberapa macam kelebihan. Antara lain yang pertama, pembelajarannya tidak dibatasi waktu. Yang kedua,
dapat belajar secara tuntas. 3. Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dapat dipertimbangkan. 4. Gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasikan. Dan yang kelima, merupakan proses belajar yang bersikap aktif bukan pasif. Berikutnya, kekurangan pengajaran personal. Kekurangan ini yang pertama adalah 1. Memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. 3. Peran instruktur perlu berubah. Dan yang keempat, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai. Berikutnya, implikasi model pengajaran personal. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Berikutnya, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang atau sering disebut learning to do. Berikutnya, mengajar adalah bukan hal yang penting, tapi belajar bagi peserta didik adalah sangat penting. Dan yang terakhir, mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Berikut adalah contoh judul Research Model Pengajaran Personal. 1. Pengaruh penerapan model pembelajaran personal dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Bonjor. Judul yang kedua, model pembelajaran personal pada anak lamban belajar di SDN 1 Sendang Mulyo, Sarang. Demikian presentasi dari saya. Saya Wisnu Mahardika dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Dika Rizky Bahtria, 2 Dwi Megawati, 3 Supriyadi, dan 4 saya sendiri Dwi Wisnu Mahardika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Dika Rizky Bahtria, NIM 201903144. Yang kedua Dwi Megawati 201903147. Yang ketiga Supriyadi 201903200. Yang terakhir Wisnu Mahardika 201903208. Di sini kami berempat akan mempresentasikan model pembelajaran interaksi sosial dan juga model pembelajaran personal atau humanistik. Saya di sini akan mempresentasikan tentang model pembelajaran interaksi sosial yang meliputi konsep, prinsip, dan juga jenis-jenis model pembelajaran interaksi sosial. Interaksi sosial yang pertama, interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua, interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Yang kedua, interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Kesimpulannya yaitu interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak
dan berkomunikasi, saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan juga tindakan. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Yang terpenting dalam interaksi sosial yaitu pengaruh timbal balik. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat yaitu kontak dan komunikasi. Prinsip interaksi sosial dibagi menjadi 3 menurut Herbert Brugman dan George Herbert Mann. Yang pertama, manusia berbuat atau berperilaku terhadap manusia yang lainnya. Biasanya dilandasi atas sebuah pemaknaan yang mereka sendiri dipakaikan kepada pihak lain tersebut. Yang kedua, sebuah makna akan muncul dari interaksi sosial yang bertukar secara alamiah di antara kedua orang yang sedang saling berinteraksi. Yang terakhir yaitu interaksionisme simbolik menggambarkan proses berpikir sebagai perbincangan dengan diri sendiri. Dan proses berbincang dengan diri sendiri itu sifatnya refleksif. Namun, Mead memiliki pemikiran lain. Ia berpendapat bahwa sebelum manusia bisa berpikir, manusia membutuhkan bahasa. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis model pembelajaran interaksi sosial. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lain. Yang kedua, akomodasi. Suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok manusia, sehubung dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Yang terakhir, asimilasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok dan merupakan percampuran 2 atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial. Kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya asalnya. Saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Supriyadi dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran interaksi sosial. Tentang kelebihan model pembelajaran interaksi sosial, yang pertama kelebihannya adalah 1. Adanya kejelasan dan pandangan yang terkotak-kotak dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, konsep-konsep utama saling berkoneksi, mengarah pada repetisi, review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, memberikan minat pada berbagai bidang studi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, serta mampu memperkaya dan memperluas topik pembelajaran. Yang keempat, memudahkan transfer pengetahuan dan pembelajaran yang berintegrasi dengan pembelajaran mata pelajaran lain. Yang kelima, diperoleh berbagai macam pengalaman instruksional bersama apabila pembelajaran dilaksanakan berkolaboratif dengan guru lain. Yang keenam, mampu memotivasi siswa sehingga memudahkan siswa untuk mengintegrasikan antar gagasan. Yang ketujuh, bersifat proaktif, siswa terstimulan oleh informasi, kecakapan, skill, atau konsepsi baru. Dan selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran interaksi sosial. Untuk yang pertama, kekurangan model pembelajaran interaksi sosial, yang pertama, keterhubungan menjadi tidak jelas, transfer pembelajaran lebih sedikit. Yang kedua, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga, siswa bingung berkenaan dengan konsep utama dari suatu kegiatan atau materi pelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat, membutuhkan kolaborasi yang kontinu dan fleksibilitas yang tinggi
karena para pendidik memiliki lebih sedikit otonomi untuk merancang kurikulum. Yang kelima, membutuhkan waktu yang panjang dan fleksibilitas, komitmen, dan kompromi dari semua kalangan, terutama untuk kegiatan pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, guru harus selektif dalam menentukan tema yang relevan sesuai dengan konten materi ajar, sehingga pembelajaran bermakna dapat terwujud. Yang ketujuh, disiplin-disiplin ilmu yang saling terkait tetap dikaji terpisah-pisah satu sama lain. Yang delapan, yang terakhir, dapat memecah perhatian siswa sehingga segala upaya yang direncanakan menjadi tidak efektif. Dan yang selanjutnya adalah implikasi model pengajaran interaksi sosial. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, membantu anak dalam berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Yang ketiga, bahan yang diberikan sebaiknya baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan kesempatan kepada anak untuk dapat bersosialisasi dan berdiskusi. Dan terakhir adalah rasa model pengajaran interaksi sosial. Ada 2 poin. Yang pertama adalah pengaruh interaksi sosial siswa terhadap terbentuknya kelompok-kelompok pergaulan di SMK. Yang kedua, model interaksi sosial dalam mengelaborasi keterampilan sosial. Demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.